Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dalam puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kemampuan untuk tetap berkumpul lagi di kesempatan kali ini untuk mendengarkan penyampaian materi dari Ustaz Ahmad Susiyo. Yang tema kali ini adalah mengenai dahsyatnya neraka. Insya Allah bisa menjadi pengingat kita untuk terus melaksanakan dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz Ahmad Susiyo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah dari keluarga besar Imron rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan sedianya pekan lalu kita berjumpa, tapi qadar Allah saya ada halangan dan alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan. Insya Allah kajian kita pada siang hari ini adalah temanya dahsyatnya neraka. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimanakah gambaran dahsyatnya neraka?" Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Demi Allah, andai kata kamu melihat dengan matamu tentang dahsyatnya neraka, maka kamu tidak pernah tenang sepanjang hidupmu." Ibu punya masalah, bapak punya masalah, itu gak tenang. Itu kalau lihat neraka sepanjang hidup gak pernah tenang. Karena saking dahsyatnya neraka. Maka sebagai peringatan nazir, Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran melalui Nabi-Nya SAW tentang bagaimana gambaran neraka. Dan Allah pula firmankan di dalam Al-Quran tentang dahsyatnya neraka. Yang jelas, neraka nggak ada yang nikmat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita buka sebagai muqaddimah surat 78, surat An-Naba ayat 21 sampai ayat 30. Surat An-Naba surat 78 ayat 21 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat-tempat untuk mengintai. Lit-taghina ma'aha, yaitu tempatnya orang-orang yang mendurhaka dan melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, yang mereka tinggal di dalam neraka itu selama-lamanya, berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syarab,
Yang penghuni neraka itu tidak pernah merasa dingin, tidak pernah merasa sejuk, dan tidak pernah ada minuman. Illa hamiman wa ghassaqah. Kecuali air yang sangat panas, air yang sangat dingin, atau ghassaq, yaitu air nanah yang bercampur darah yang berbau busuk. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan atas amal perbuatannya, durhakanya di dunia. Subhanallah. Dari sini, gambaran ini kira-kira gimana Bapak? Kita panas nih, qadarullah selama bulan Juni, Juli ini cuaca cukup panas ya. Panas di luar, bisa nggak kita nyari tempat dingin? Masuk aja ke dalam. Aduh masih panas, masuk ke kamar ada AC. Di neraka tidak bisa milih tempat. Mau dimanapun berada, panas. Gak ada tempat sejuk, gak ada tempat istirahat, gak ada minuman, kecuali minumannya air yang sangat panas, atau air yang sangat dingin, atau air nanah bercampur darah. Innahum kanu la yarjuna hisab. Mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia tidak mengharapkan adanya hari perhitungan, gak ada mau adanya hari hisab. Dikiranya hidup itu enak, mati sudah jadi bangkai. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat. Mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu berdusta terhadap Allah. Selalu dusta terhadap aturan-aturan Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati. Ini sebuah gambaran sementara tentang neraka. Maka sesungguhnya Allah telah memberikan gambaran dahsyatnya neraka biar manusia takut. Maka ayat Al-Quran itu ada di sana menakut-nakuti, yaitu berupa anzir, peringatan. Ada berupa sesuatu kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan, yaitu berupa basyir, kabar gembira. Ini semuanya imbang Allah sampaikan. Agar apa? Agar kita bisa ada rasa takut akan adanya neraka. Kalau diceritakannya surga, ada rasa ingin untuk masuk ke dalam surga. Maka tentang beragama, tentang Islam, tentang akidah, seseorang memilih kafir, seseorang memilih beriman, Allah tidak paksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, dalam menjalankan agama. Tapi ingat, orang yang salah milih agama, kerugiannya pada siapa? Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haq mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau memilih beriman, tetaplah beriman. Siapa yang memilih kafir, silahkan kamu pilih kafir. Jadi ada orang memilih selain Islam, apapun agamanya, jadi orang kafir, terserah. Mau memilih iman, silahkan. Tapi orang yang tidak mau memilih iman atau memilih kafir, berarti mereka itu zalim. Apa yang terjadi? Lanjutan ayatnya. Inna a'tadna liz-zalimina naro. Apabila ada orang kok memilih kezaliman, maka kami, yaitu Allah, telah menyediakan untuk orang-orang zalim itu api neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolak panasnya mengepung mereka. Ahata bihim suradikuha, artinya penghuni neraka itu dikepung dengan siksaan, tidak bisa lolos. Ketika penghuni neraka panas dan kepanasan, kira-kira saat panas itu apa yang paling diinginkan? Minum, haus.
Mereka beristighosah kepada Allah, memohon minum kepada Allah. Wa iyastaghitsu, dan ketika mereka beristighosah, yang itu memohon minuman dari Allah, yughasu bima, Allah berikan minuman bagi penghuni neraka itu dengan air. Tapi airnya seperti apa? Tadi kan ada minuman ahli neraka, ada berapa tadi? 1, air yang sangat panas. 2, air yang sangat dingin. 3, nanah dan darah bercampur yang sangat busuk. Di sini digambarkan airnya air yang panas atau dingin. Air panasnya kira-kira sepanas apa? Kal-muhl yashwil wujuh. Yang panasnya air neraka itu yang diminum oleh ahli neraka, panasnya seakan-akan kal-muhl, seperti panasnya besi mendidih. Bu, Pak, kalau air dididihkan berapa derajat? 100. Besi mendidih berapa derajat? Minimal 1000 derajat. Yang air besi-besi yang baja, yang lebih kuat, minimal 1000 derajat, Pak. Jadi minumannya adalah air yang panasnya seperti besi mendidih. Maka sekali teguk, apa yang terjadi? Kal-muhl yashwil wujuh. Saking panasnya, baru sekali tegukan, wajah dan tubuhnya hancur. Jadi sekali teguk minum, Pak, wajahnya hancur, gak ada lagi daging di tengkoraknya. Tubuhnya ikut terkelupas hancur. Maka dikatakan apa? Bi'syassara. Itu betul-betul seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Kebayang aja udah ngeri ya Bapak Ibu. Ada nggak orang bisa minum air 100 derajat? Kalau minum air 100 derajat, apa yang terjadi? Nggak hancur, melepuh. Pertamanya nggak apa-apa, besok-besoknya melepuh, baru lama-lama hancur. Kalau itu sekali teguk langsung hancur. Allah. Itulah minumannya, baru minumannya. Maka silahkan Anda pilih. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Seperti itulah siksanya. Kemudian penghuni neraka tadi pilihannya, kalau nggak air yang sangat panas ya yang sangat dingin. Kalau sangat dingin itu air apa itu? Bunga es yang derajatnya kira-kira 0 di bawah minus 40 derajat. Kalau Bapak Ibu megang bunga es, betul bisa nggak? Kenapa? Sama seperti panas, melepuh juga Pak. Sama seperti panas, saking dinginnya. Itulah minumannya. Tapi kalau pilih yang lain berarti tinggal darah dan kita lihat surat 14. Surat Ibrahim ayatnya dari ayat 15. Miwaraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ayat 16 itu ya. Di hadapannya ada jahannam. Yang ketika mereka mau minta minum, tadi air minum yang sangat panas, atau air minum yang sangat dingin, atau ma'in sadid, air nanah yang busuk baunya. Miwaraihi jahannam yusqa min ma'in sadid. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu kebayang nggak ada air nanah diteguk bisa masuk nggak? Maka digambarkan tuh di ayat ke-17. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalib. Diteguk-teguknya air nanah itu, tapi hampir-hampir nggak bisa ditelannya. Tapi kemudian datang di hadapannya bahaya kematian, siksa yang begitu dahsyat. Wa ma huwa bimayyit, tapi mereka tidak juga mati. Jadi hidup terus.
Sementara di surga hidup terus, nikmat. Kalau di neraka, terus. Logikanya, kita pakai logika. Orang dibakar di neraka, yang minumannya saja menghancurkan tubuh, apalagi panas, ya api neraka, yang langsung akan menghancurkan bahkan tulang belulang, kulitnya luluh lantak lepas dari kulit, dari tulang, kok bisa tetap hidup? Kenapa? Kan tadi ada bahaya kematian dari segala penjuru, tapi tidak juga mati, dan terus bahaya yang mengancam dari segala penjuru yang lebih dahsyat lagi. Kenapa kok diazab, hancur kulit, hancur tubuh, tinggal tulang, kok bisa hidup lagi? Kenapa? Karena Allah tidak pernah menghendaki kematian bagi penghuni neraka. Sebab kalau mati, sakitnya hilang. Benar apa enggak, Bapak Ibu? Makanya Allah enggak rela kalau mereka mati. Lalu kenapa bisa hidup? Hancur kulit, Allah bentuk kembali kulit yang baru. Hancur tubuh, dibentuk lagi tulang belulangnya, dilapis tubuh. Seketika jadi dan tersiksa terus. Siapakah gerangan mereka? Orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir jelas haram masuk surga, selamanya nggak bisa masuk surga. Tapi kalau orang yang beriman, boleh jadi ke neraka dulu. Nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kita lihat dulu dahsyatnya neraka ini. Ibu lihat kembali surat An-Nisa surat 4 ayat 56. Surat An-Nisa surat 4 ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, sungguh pasti kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nabijat juluduhum badannahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur, setiap kali kulit mereka hangus, hancur lubuhnya, hancur tulang belulangnya, badannahum juludan ghairaha. Allah ciptakan kembali, dibentuk kembali dengan kulit yang baru. Kulitnya baru, tapi orangnya itu-itu juga. Kenapa Allah selalu begitu kan? Ujung ayatnya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan. Ibu, bapak, kalau ada orang jengkelin, ngeselin sama kita, ketangkep oleh kita, diapain? Dipukulin, ngomong apa kita? Rasain lu. Ya kan? Di dunia orang durhaka dibiarkan. Gak terkena siksaan, gak terkena musibah buruk, gak terkena keburukan. Nikmat, nikmat, nikmat. Tapi makin durhaka kepada Allah, makin jauh dari Allah. Aman di dunia, silahkan lihat. Orang yang gak bisa diatur oleh Allah, kebanyakan bebas, nikmat. Orang-orang kafir yang kaya raya, yang duitnya triliunan dolar, nikmat gak mereka, Pak? Ya Allah, nikmat senikmat-nikmatnya. Bahkan yang namanya siapa? Perdana Menterinya Israel, Netanyahu, pernah susah nggak dia kiranya? Susah perasaan ya, tapi secara fisik aman terus tuh, Pak. Bunuh ribuan umat Islam, bayi-bayi, anak kecil, aman tuh. Logikanya harusnya diapain? Diazab oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Silahkan kamu hidup di dunia, dibiarkan dengan segala kenikmatannya, tapi dia sedang menunggu azabnya. Sampai kapan dia rasakan itu? Cuman selama hidup. Kalau sudah mati, selesai. Gak ada lagi kenikmatan. Kenikmatan semu cuman dunia. Itulah maka hanya orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang zalim kepada Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan pasti orang-orang kafir, mereka akan disiksa di neraka. Sekarang kita akan bahas dulu tentang orang kafir. Kalau dikatakan kafir secara syariah, secara akidah adalah non-muslim, yaitu orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat. Coba buka dulu ayatnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 62.
innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahu ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum. Maaf, orang Yahudi bisa masuk surga enggak? Orang Nasrani bisa masuk surga enggak? As-Sabi, penyembah berhala, penyembah api bisa masuk surga enggak? Menurut ayat itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang As-Sabi, penyembah berhala, penyembah api, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, hari akhir, dan beramal soleh, maka bagi mereka dapat pahala yang besar, dapat ampunan, dan mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada sedih. Jadi kalau ada orang Nasrani yang taat ibadah, bahkan baik banget sama orang Islam, ada nggak? Beriman kepada Tuhannya, ada nggak? Beramal soleh, ada nggak? Masuk surga nggak? Oh enggak. Jadi maksud ayat ini gimana? Ya, loh ini ayat Al-Quran kok. Bagaimana sebelum Nabi Muhammad? Ini ayat sesungguhnya orang yang beriman. Siapa yang dikatakan orang beriman? Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala, penyembah api. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, pasti diberi balasan, diberi ampunan, dan gak ada rasa takut. Kira-kira ayat ini turun kapan? Setelah ada Nabi SAW. Berarti kira-kira ini yang dimaksud, apakah di zaman Nabi atau sebelum Nabi? Di zaman Nabi, Al-Quran kok. Berlaku nggak ayat ini sampai sekarang? Berlaku. Jadi kira-kira orang yang tetap beragama Yahudi tapi taat dan soleh, orang yang beragama Nasrani tapi taat dan soleh, tetap nggak dapat balasan dari Allah dan ampunan. Kalau kita merujuk ayat ini, betul begitu? Sekarang coba lihat ayat yang lain. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 69. Mirip ayatnya. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 69. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Lalu man amana billah. Kalau tadi ada as-sabi. As-sabi itu penyembah berhala atau penyembah api. Kalau ini cuma disebut 3. Iman, Yahudi, Nasrani, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada akhir, wa amila salihan, dan beriman dan beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum ya. Jadi menurut Bapak dan Ibu, orang Yahudi yang taat, orang Nasrani yang taat, gak pernah ganggu orang Islam. Mereka ibadah taat dalam ibadah dalam agama mereka. Bisa masuk surga gak? Bisa. Ayat ini dijadikan oleh orang-orang jin, jaringan Islam liberal, mengatakan semua agama sama, terutama agama samawi, namanya akhir kitab. Mau Yahudi agamanya, mau Nasrani agamanya, maka selama dia beriman kepada agamanya, beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dia juga masuk surga. Bolehkah menerjemahkan ayat Al-Quran menurut perasaan, menurut keinginan, menurut ra'yu? Kita akan bahas. Kenapa ayat ini turun? Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya adalah ketika telah terjadi peperangan Khaybar, di mana di perang di Khaybar itu isinya ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Didakwahi oleh Rasulullah supaya masuk Islam, la ilaha illallah, tinggalkan agama Yahudi dan Nasrani. Menolak. Maka dapat tawaran dari Allah. Andai orang Yahudi,
andai orang Nasrani mau menerima Islam, berarti mengucapkan dua kalimat, maka lebih baik baginya jika telah masuk Islam dari kalangan Yahudi dan benar-benar mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, nggak ada rasa takut, Allah berikan balasan. Tapi kalau mereka tidak mau beriman dengan kitab Taurat, tidak beriman dengan kitab Injil, tidak beriman yang ada dalam Quran, mereka dianggap beragama apa enggak? Ayat sebelumnya, ayat 68-nya. Disinilah asbabun nuzul ayatnya disampaikan di sebelumnya. Qul, katakanlah, ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab? Cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Yahudi menerima kitab Taurat, Nasrani menerima kitab Injil. Allah katakan, hai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, lastum ala syai', kamu tidak dianggap beragama sedikit pun, hatta tuqimut Taurat, sampai kamu hai orang Yahudi betul-betul menegakkan kitab Taurat wal Injil dan menegakkan kitab Injil, dan hai kaum Nasrani kamu betul-betul menegakkan kitab Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan menegakkan apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabbmu. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Jadi kapan orang Yahudi, orang Nasrani dianggap beragama? Kalau sudah mengimani isi Tauratnya, mengimani isi Injilnya, dan mengimani Al-Quran, baru dianggap beragama. Kalau tetap mereka memilih Yahudi, tetap memilih Nasrani, beragama enggak? Lastum ala syai', kamu tidak dianggap beragama sedikit pun. Jadi selama dia tetap memeluk Yahudi, selama dia tetap memeluk Nasrani, nggak punya agama, maka yang akan diterima oleh Allah cuma agama apa? Kalau nggak nerima kalau nggak ngambil Islam, surat Ali Imran, surat 3, ayatnya ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama selain Islam itu tidak akan diterima. Jadi orang Yahudi sebanyak apapun amalnya, sebaik apapun amalnya, diterima enggak? Orang Nasrani demikian, diterima enggak? Karena enggak memeluk, enggak diterima. Kalau enggak diterima amalnya, meskipun dikatakan sebaik apapun di dunia, rugi enggak di akhirat? Apa kata Allah ujung ayatnya? Wa huwa fil akhirati minal, maka mereka adalah orang-orang yang di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Enggak mau menerima Islam. Jadi sejak turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak menerima kenabian Muhammad, tidak menerima kitab Al-Quran, maka mereka tetap dianggap kafir. Ibu lihat Sahih Muslim, nomor hadis 125. Silahkan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, demi Allah dan jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan
risalahku itu, maka dia pasti untuk masuk neraka. Pasti masuk neraka. Jadi nggak dianggap ibu. Kalau ada orang Islam mengatakan, dia biar orang Yahudi orangnya baik, orang Kristen, orang Katolik, tapi baik banget, lebih baik dari orang Islam, percuma. Allah tidak pernah menilai. Meskipun 1 miliar manusia mengatakan dia baik, di sisi Allah, selama tidak beragama Islam, maka dipandang tidak beragama. Jadi yang masuk surga hanya siapa? Orang Islam yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Selama tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, tertolak. Meskipun dia orang paling baik. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah, demi Muhammad yang jiwanya berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yaitu min yahudiyan wala nasraniyan. Tidaklah maka umat dari umatku ini, baik itu orang Yahudi, apakah itu orang Nasrani. Kemudian apa di sini katakan? Summa yamutu walam yu'min billadhi ma ursiltu bihi illa dakhalan nar. Setelah aku datang dan membawa risalah, mereka Yahudi dan Nasrani tidak menerima risalahku, berarti tetap beragama Yahudi atau Nasrani, maka pasti masuk neraka. Makanya maaf Bapak Ibu, orang Yahudi dan orang Nasrani itu menyekutukan Allah apa enggak? Enggak pernah mengakui Allah, nyembah yang lain. Berarti mereka pelaku syirik apa enggak? Syirik sebesar-besarnya syirik. Maka orang yang berlaku syirik di luar dari agama Islam bisa enggak masuk surga? Haram masuk surga. Surat 5, surat Al-Maidah, kita lihat ayat yang ke-72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dan kafir orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih, sedangkan Isa al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, i'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Maka orang-orang yang dolim dari kalangan orang-orang kafir tidak akan punya penolong. Jadi Bapak Ibu, dari sini mari kita yakini, mereka orang-orang kafir itu musyrik. Setiap orang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti, mau dari ahli kitab Yahudi, dari ahli kitab Nasrani, maaf orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, itu semuanya musyrik. Maka tidak bisa masuk surga. Termasuk orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Di antaranya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengatakan itu? Kafir apa enggak mereka? Ayat 73-nya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisus salas. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah 3. 3 yang satu. 3 jadi 1, 1 jadi 3. Trinitas. Kan hanya orang Kristen yang mengatakan itu kan? Wa ma min ilahin illa huwa wahid. Sesungguhnya Allah itu hanyalah ahad, Allah yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika orang-orang Nasrani tidak meninggalkan apa yang mereka katakan, bahwa tetap mengatakan Tuhan itu ada 3, 3 jadi 1, 1 tapi 3, maka la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pasti kami akan timpakan kepada orang kafir di antara mereka siksa yang sangat pedih.
Dari sini jelas orang kafir gak bakal keluar dari neraka. Buktinya baik. Jadi ada orang kafir nih Bu, nih ceritanya nih orang kafir. Orang kafir itu karena bawa dosa kan gak bisa masuk surga. Ditawari Allah, hei orang kafir, sini. Aku tawarkan kepada kamu, kalau dunia dan seisinya dijadikan menjadi harta kekayaan, aku serahkan kepadamu, tapi kamu gunakan untuk menebus kesalahanmu dan supaya kamu masuk surga. Satu dunia dan seisinya itu kamu kembalikan lagi kepadaku. Mau nggak kira-kira? Jadi ini orang kafir yang tidak punya iman. Orang kafir itu biasanya terhadap dunia gimana? Dicari, dikejar yang namanya dunia. Kata Allah, hei orang kafir, andai kata harta kekayaan dunia dan seisinya kami serahkan kepadamu, tapi kamu kembalikan lagi kepadaku untuk menebus seluruh dosamu. Mau atau tidak? Mau apa enggak? Mau, ibu kok nggak mau? Mau. Iya, nanti kalau sudah di akhirat ditanya. Mau. Kalau di dunia Allah nggak minta harta, minta kalimat syahadat. Kata Allah, di dunia aku telah meminta kepadamu yang lebih ringan dari itu. Aku telah minta kepadamu jangan menyekutukan Allah, tapi kamu tetap saja masuk neraka, yaitu dengan menyekutukan. Lihat hadisnya. Nomor hadis 2399 Sahih Muslim. 2399. Silahkan dibaca. Tidak menerima tebusan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, sabdanya, Allah Taala wa Ta'ala bertanya kepada penduduk neraka yang siksanya lebih ringan. Seandainya dunia dan seluruh isinya menjadi milikmu, maukah kamu menebus dosamu dengan semua hidupmu itu? Jawabnya mau. Firman Allah, aku telah meminta tebusan yang telah ringan dari itu yang lebih ringan dari itu kepadamu ketika kamu masih dalam subinan Adam, yaitu supaya engkau jangan menyekutukan itu telah memadai, tetapi engkau menolak. Setelah kukatakan engkau tidak akan kumasukkan ke neraka, tetapi engkau tetap saja musyrik. Jadi orang kafir itu tetap musyrik ibu sampai kapanpun selama tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka ditawari Allah dunia dan seisinya menjadi harta. Mau nggak kalau dunia ini kamu kembalikan untuk menebus dosamu? Mau. Bro, semangatnya luar biasa. Subhanallah. Ibu pernah kebayang nggak Bu? Kalau emas ada segede gunung, emas semuanya. Kebayang nggak? Sekarang dunia dan seisinya jadi emas murni, kebayang apa enggak? Bahkan di surat 3, surat Ali Imran, ayat 91, surat Ali Imran, ayat 91, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sedang dia mati dalam keadaan kafir. Apa yang terjadi? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi. Maka tidak akan diterima baginya tebusan dengan emas sepenuh bumi, andai kata dia ingin menebus dosanya dengan emas sepenuh bumi itu. Subhanallah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapat azab yang sangat pedih dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Neraka selama-lamanya.
Kebayang nggak Bu? Pak, emas segede bumi, segede apa kira-kira? Artinya apa di sini? Yakini orang kafir apapun agamanya selain Islam haram masuk surga. Makanya Allah haramkan, maaf, kita orang Islam menikahkan anak keturunan kita dengan orang kafir. Yang menikah berarti seakan-akan menjebloskan kita, anak kita ke neraka. Haram. Ibu buka ayatnya, Bapak buka ayatnya. Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hai laki-laki mukmin, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Yang dimaksud perempuan musyrik itu adalah orang-orang kafir. Jangan. Termasuk pelaku syirik meskipun ngaku Islam, tapi dia musyrik, jangan dinikahkan. Laki-laki mukmin tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang musyrik. Sampai dikatakan wala amatun mu'minatin khairon lil musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan-perempuan budak yang beriman lebih baik kamu nikahi daripada kamu nikah dengan wanita musyrik, wanita kafir. Meskipun wanita kafir itu menggiurkanmu. Keren, cantik, cakep, mulus, kaya, sukses. Tapi kafir, kata Allah, mending kamu nikahi budak, pelayan, pembantu yang beriman, yang gak punya harta sekalipun. Jadi fisik gak dinilai oleh Allah. Harta kekayaan gak dinilai oleh Allah. Bagaimana dengan wanita-wanita mukmin? Nah, lanjutan ayatnya. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Hai wanita-wanita mukmin, jangan kamu menikahi wanita laki-laki yang musyrik sampai mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik hai wanita mukmin, kamu menikah dengan budak laki-laki yang beriman, meskipun laki-laki kafir musyrik yang beriman itu menggiurkan kamu, mengagumkan kamu. Jangan. Kenapa orang Islam dilarang menikah dengan orang kafir? Ujung ayatnya apa itu? Ulaika yad'u ilan nar. Mereka orang-orang kafir itu mengajakmu ke neraka. Wallahu yad'u, sedangkan Allah mengajakmu kemana? Tuh, ke surga, ilal jannah wa maghfiratum biidznillah, dan menuju surga dan ampunan dari sisi Allah. Berarti menikah dengan beda agama itu apa hukumnya? Apa ujung ayatnya? Apa ujung ayatnya? Apa? Enggak, sebelum itu. Allah mengajakmu ke surga, ampunan surga dengan izin Allah. Terus setelah itu, wa yubayyinu lakum ayatihi la'allakum. Jadi Allah memberikan ini untuk seluruh manusia. Yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi ini penjelasan Allah bahwa menikah dengan orang kafir haram. Maaf, kalau seorang laki-laki sudah jatuh cinta gimana? Susahnya luar biasa. Perempuan sudah jatuh cinta kepada laki-laki kafir gimana? Luar biasa. Maka dari awal wajib kita mengatakan kepada anak keturunan kita, haram bapak ibu tidak pernah ridho menikah dengan orang kafir. Karena ayatnya sudah sangat jelas. Mereka mengajak ke neraka. Allah menjelaskan ayat ini supaya kita mengikuti aturan Allah. Jangan nikah dengan orang kafir. Sebab orang kafir mengajak ke neraka, bahkan haram masuk meskipun dengan menebus apapun. Satu ayat lagi tentang orang kafir ini. Surat
5 ayat 37, atau lebih lengkapnya dari 36 dan 37. Surat Al-Maidah ayat 36 dan 37. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Apa? Keliru, maaf. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumal qiyamah ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu nanti andai kata Allah kasih dunia dan seisinya menjadi hartanya, ditambah lagi satu lagi dunia dan seisinya menjadi hartanya. Kalau ada orang lagi PDKT, lagi jatuh cinta berduaan, ngomongnya apa? Apa ngomongnya, Pak? Ada orang berpacaran berdua, ngomongnya apa? Dunia ini milik kita berdua. Jadi satu dunia hanya milik berdua. Kalau di sini ayat ini apa? Orang kafir andai kata seluruh dunia aku berikan kepadanya, ditambah lagi satu dunia lagi yang sama diberikan. Jadi apa maksudnya? Dua dunia milik satu orang kafir, bukan milik berdua. Kalau lagi pacaran, maaf, dunia milik berdua. Kalau orang kafir ditawari Allah, dua dunia milik sendiri. Tapi jangan dikuasai, balikin sini. Untuk menebus dosanya pada hari, supaya tidak diazab di neraka. Diterima nggak? Nah, katuku bilang, Allah sediakan azab yang sangat pedih. Apakah orang kafir itu bisa keluar dari neraka? Apakah orang kafir tidak pengen keluar dari neraka? Ayat ketiga tujuhnya. Yuriduna ayyahruju minan nar. Mereka orang-orang kafir itu pengen sekiranya keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Tetapi mereka sekali-kali tidak bisa keluar dari dalam neraka. Walahum adzabun muqim. Mereka mendapat azab yang kekal. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat ini, siapa orang yang tidak bakal bisa masuk surga? Seluruh orang yang tidak pernah beragama Islam. Jadi seluruh orang yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat. Pertanyaan, orang yang sudah mengucapkan syahadat kira-kira masuk surga enggak? Pasti masuk surga. Tapi caranya, nah, ada yang masuk surga setelah hisab, ada yang masuk surga tanpa dihisab, ada yang masuk surga harus dihisab dengan berat ke neraka dulu, baru diangkat dari neraka. Selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, pasti masuk surga. Gimana Ustaz kalau orang itu pernah berbuat zina, pernah berbuat dosa, meskipun Ibu lihat hadis nomor 74. Sahih Muslim 74. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Jibril alaihi salam datang kepadaku, lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Siapa saja dari umatku yang mati, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri, jawabnya ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Jadi orang yang pernah berzina bisa masuk surga enggak? Tobat. Orang mencuri bisa masuk surga enggak? Tobat. Selama dia mau bertobat, memperbaiki diri, Allah berikan jaminan surga. Tapi boleh jadi harus mampir dulu di neraka. Hadis ini turun, sebab lurusnya adalah
ketika orang-orang pada masuk Islam, di antaranya pemuda-pemuda dari luar Madinah, datang khusus menuju Rasulullah lalu masuk Islam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam, Fabasyaroni. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Annahu man mata min ummatika la yusyrika billahi syai'an dakhalal jannah. Yaitu bahwasanya umatmu ya Muhammad yang masuk Islam, yang telah menjadi umatmu dan mati dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, masuk surga. Tapi dikatakan masuk surga pasti, hanya apakah ke neraka dulu kan tidak disebut. Ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraka, meskipun orang itu pernah berzina, meskipun pernah mencuri, na'am wa in zanat wa in syaraka. Ya, meskipun orang itu pernah berzina, meskipun orang itu pernah mencuri, selama dia mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah ampuni, surga tempatnya. Jadi di sini yang kita butuhkan supaya kita bisa masuk surga itu adalah, yuk banyak-banyak mohon ampun. Wasari'u, bersegera untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Karena nggak ada kita di antara kita yang bersih dari dosa, agar terhindar dari dahsyatnya neraka. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau mohon ampun kepada Allah, silahkan, boleh jadi kamu nanti diazab. Makanya Allah perintah kita, yuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Silahkan buka surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan hendaklah kalian hai manusia beristighfar, mohon ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Apa jaminannya Bapak Ibu kalau kita bertobat kepada Allah? Yumatikum mata'an hasana ila ajali musamma. Niscaya Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang baik, yang Allah berikan terus-menerus sepanjang hidupmu sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia kepada seseorang karena orang itu mendapatkan karunia Allah, karena orang itu mencari karunia Allah. Allah kasih karunianya, Allah kasih keutamaannya. Gimana ada orang disuruh istighfar, suruh mohon ampun, suruh tobat, tapi nggak mau? Coba di ujung ayatnya, apa resikonya? Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, maksudnya berpaling dari mana? Dari tobat, nggak mau tobat, berpaling dari kebenaran, tapi nggak mau tobat. Apa kata Allah ayatnya? Inni akhafu, aku takut. Takut kepada siapa? Alaikum, atas kamu, azab yaumin kabir, akan ditimpa azab siksa pada hari yang sangat besar. Azab yang paling besar setelah hari kiamat itu apa? Neraka. Jadi maksudnya ayat ini apa? Kalau umat Islam tidak mau bertobat dari kesalahannya, aku takut kamu ditimpa neraka. Ayat ini Allah berfirman, kalau hambanya nggak mau tobat, takut kamu ditimpa neraka. Manusianya pada nggak takut neraka. Padahal sudah dijelaskan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya azab, bagaimana di sana di situ tidak pernah ada kematian yang begitu mengerikan siksanya, belum lagi minumannya. Tapi inilah manusia, mereka tidak takut. Siapa yang tidak takut? Orang yang diperintah tobat nggak mau bertobat. Ada nggak orang yang disuruh tobat entar-entar? Entarlah kalau udah pensiun, entarlah kalau udah ini, entarlah kalau udah selesai, entarlah kalau sudah punya ini, kalau sudah punya itu. Belum sempat tobat, mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah saudara sekalian, agar kita terhindar dari neraka ini. Dahsyatnya neraka digambarkan oleh Allah. Sekarang kita baca ayatnya, kita baca hadisnya, biar kita punya rasa takut.
Baru dibaca hadisnya, ayatnya tentang neraka, udah mengerikannya luar biasa. Lalu bagaimana neraka yang sesungguhnya? Cuman manusia tetap aja banyak yang nggak takut. Silahkan buktikan. Yang tetap bandel sama Allah, nggak mau diatur oleh Allah, berpakaian seenaknya, ibadah seenaknya, berkata seenaknya. Banyak, silahkan, Allah biarkan. Kenapa? Allah tidak pernah memaksa dalam beragama. Silahkan masing-masing. Tapi resiko kesalahan Anda tanggung sendiri. Maka umat Islam dijamin masuk surga. Tapi caranya ada 3. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, ayat 7 sampai ayat 13, maaf. 12 sampai ayat 12. Surat Waqi'ah ayat 7 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan salasah." Kamu itu yang maksud umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama ayat 8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Siapa yang dimaksud golongan kanan, Bapak Ibu? Orang-orang Islam yang telah syahadat tentu saja, yang beramal dengan baik, dan nanti dihisab dengan ringan sebab dia menerima catatan dengan tangan kanan. Hisabnya ringan, setelah hisab surga tanpa harus ke neraka. Yang kedua, ayat ke-9. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Siapa golongan kiri? Umat Islam yang amal buruknya lebih banyak dan menerima catatan amal dengan tangan kiri, sehingga hisabnya lebih berat. Dia harus ke neraka dulu, alangkah sengsaranya. Tapi di neraka itu tidak selamanya. Selama dia punya iman, dikeluarkan dari neraka. Ibu lihat hadisnya, Sahih Muslim 154. Sahih Muslim 154. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Siapa kira-kira yang dimaksud ini? Orang Islam atau orang kafir? Kenapa dikatakan Islam? Ada iman. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti punya iman. Tapi imannya ada yang kecil, ada yang kecil banget. Maka di situ Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi imanan mithqala hintah." Akan dikeluarkan dari neraka seorang hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya punya iman meskipun sebesar gandum. Misqala bur, meskipun sebesar beras. Misqala dzarrah, meskipun imannya sebesar debu. Jadi dia akan masuk neraka, akan masuk surga paling akhir dari penghuni neraka, baru dimasukkan ke surga setelah berabad-abad lamanya. Wallahu a'lam. Siap nggak Bapak Ibu kita transit dulu di neraka? Saya mah nggak mau. Kalau transit naik pesawat enak, bisa jalan-jalan dulu. Ini transit kok ke neraka. Siapa gerangan tadi? Orang Islam yang imannya terlalu kecil, nggak cukup untuk masuk surga. Siapa yang nimbang iman kita? Allah. Kita nggak bisa nimbang, silahkan nimbang. Iman kita berapa ya beratnya, nggak bisa. Karena yang menilai iman kita adalah Allah.
Baik, kemudian siapa golongan ketiga? Kembali tadi ke surat Al-Waqiah di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, yaitu orang-orang yang pertama-tama beriman, yang lebih dulu masuk Islam dan lebih dulu beriman. Mereka orang yang langsung didekatkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi siapa dia, Bu? Golongan ketiga, Bapak Ibu. Orang Islam yang masuk surga tanpa hisab. Maka dia tidak pernah ke neraka, tidak pernah dihisab, langsung dibawa menuju surga. Siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Ayat 13 dan 14. Sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar umat terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'i, dan sebagian kecil golongan-golongan yang akhir, yaitu golongan kita. Kita golongan terdahulu atau golongan yang akhir? Allah udah deket kiamat, jadi jatah untuk masuk surga tanpa hisab bagi kita sekecil sekali. Tapi yang penting masuk, terhindar dari neraka karena dahsyatnya siksa neraka. Itu yang paling utama. Sebab neraka itu luar biasa. Ada penghuni neraka, kata Rasulullah, yang menggenggam bara di tangannya, otaknya pecah, kepalanya pecah, otaknya berhamburan. Maka seringan-ringan siksa penghuni neraka, siksanya siapa? Seringan-ringan siksa penghuni neraka, siksanya siapa? Abu Thalib, pamannya Rasul. Kenapa? Karena pamannya Rasul diberi syafaat oleh Rasul. Tetapi syafaatnya bukan pertolongan masuk surga. Sebab pamannya Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka pamannya Rasul hanya diberi keringanan oleh Allah. Andai kata bukan karena syafaat Rasulullah SAW, kata Rasul, Abu Thalib masuk di neraka yang paling dasar. Tapi karena syafaat, maka Abu Thalib tidak dimasukkan ke neraka yang paling dasar. Justru neraka yang paling dangkal. Yang dalam neraka itu cuma beberapa senti, yaitu setinggi hak sepatu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Abu Thalib memakai alas kaki di neraka itu, supaya kakinya nggak ketimpa panasnya neraka, hanya alas kakinya atau disebut terompah. Apa yang pecah? Panasnya terompah kena api neraka, kakinya nggak kena, karena cuma sedalam mata kaki. Panasnya dari bawah yang menggelegak apanya? Pecah kepalanya, otaknya berhamburan. Bisa dibayangkan kayak apa panasnya neraka. Kayak apa panasnya neraka. Na'udzubillah. Maka itulah Rasulullah SAW telah memberikan syafaat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi ketika itu tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Sebab Nabi SAW tidak boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang kafir. Kenapa diberikan syafaat? Sebab Abu Thalib menolong Rasulullah perjuangannya. Tapi karena nggak masuk Islam, tetap nggak bisa keluar dari neraka. Sebab Abu Thalib sampai akhir hayatnya dia tetap kafir. Lihat 167 Sahih Muslim. Atau supaya agak lengkap dari 166. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah bermanfaat kepada Abu Thalib kasih sayang dan pembelaannya kepada Anda? Jawab Rasulullah SAW, ada. Dia berada dalam neraka dengan kedalaman sebatas mata kaki. Kalaulah bukan karena pembelaan kepadanya, dia berada di tingkat yang
membawa dalam neraka. Na'udzubillah. Terus Bu, hadis berikutnya 167-nya. Jadi itu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sekurang-kurang siksa penduduk neraka ialah siksa yang diberikan Abu Thalib. Dia memakai sepasang tongkat yang membuat otaknya menjelaskan. Jadi itu neraka yang siksaannya paling ringan. Dalamnya cuma semata kaki. Abu Thalib tidak mau terkena api neraka. Maka pakai alas kaki terompah, pakai sendal. Yang sendal itu tingginya lebih dari dalamnya api. Ternyata pakai terompah sekalipun telampakannya nggak kena api neraka. Otaknya pecah menggelegar. Itu siksa neraka yang paling, aduh nggak kebayang sudah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah siksaan neraka. Dan ada, maaf, orang yang dulu di dunia suka ngasih nasihat tapi nggak menjalankan, ngomong tapi ngomongannya, perbuatannya nggak dijaga, ada siksa tersendiri. Bagaimana siksanya? Dimasukkan ke neraka, ususnya terburai, berhamburan keluar, lalu oleh malaikat penjaga neraka diputar-putar dengan ususnya di neraka, dilempar ke neraka, diazab, dikerumuni orang banyak. Dikerumuni orang banyak. Kenapa? Bingung. Ini orang kayaknya dulu orang taat ini. Kenapa kok masuk neraka? Kenapa Anda bisa masuk neraka? Ditanya. Sebab dia di dunia banyak memberi nasihat, tahu ayatnya, tahu dalilnya, tapi tidak menjalankan. Suratnya kita buka dulu. Surat 60 ayat 2 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengamalkan? Kamu mengatakan, kamu mengetahui, kamu membaca, kamu mengaji, kamu mencari ilmu, tapi kamu tidak beramal. Bahkan kamu menyampaikan, kamu memerintahkan, kamu tidak melaksanakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar kemurkaan di sisi Allah, kemarahan di sisi Allah, orang yang pandai mengatakan, pandai menyatakan dan tahu ilmunya tapi tidak menjalankan. Makanya banyak orang, aduh gue gak mau ngaji, takut. Kenapa? Kalau udah ngaji kan tahu ilmunya, ntar dapat neraka. Gak mau ngaji biar gak tahu ilmunya. Sami mawon. Anda sesat jadinya. Tentang siksa ini, Ibu lihat di Sahih Muslim 2508. 2508. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya dia ditanya orang, mengapa Anda tidak menghadap kepada Islam supaya Anda dapat berbicara dengannya? Jawab Usama, apakah kamu mengira bahwa aku tidak berani berbicara dengannya kecuali bila kamu dengar? Demi Allah, aku telah berbicara empat mata dengannya tanpa menyebut-nyebut perkara yang tidak aku sukai, yaitu supaya aku sebagai orang pertama yang memulainya. Dan aku tidak pernah berkata kepada seseorang bahwa dia sebagai amir atau penguasa. Sesungguhnya dia adalah orang yang terbaik, yaitu setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan, lalu dia dilemparkan ke neraka,
maka bertaburan isi perutnya keluar lalu diputar-putar seperti keledai memutar silangan, maka berkumpul ke dekat penduduk neraka. Lalu mereka bertanya, hai Tuhan, apa dosamu? Tidakkah engkau menyuruh dengan yang ma'ruf atau baik dan mencegah yang munkar? Jawabnya, ada, aku menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakan, dan aku melarang yang munkar, tetapi aku sendiri melanggarnya. Jadi orang yang punya adal, punya ilmu, punya apa, dan menyampaikan suatu kebaikan, tapi tidak menjalankan, resikonya begitu berat. Kita wajib mencari ilmu. Setelah kita tahu ilmunya, mari kita amalkan. Jangan sampai kita sudah tahu ilmunya tapi tetap melanggar, atau tahu ilmunya tapi tidak menjalankan. Maka mereka termasuk orang yang disiksa, yang ususnya bertaburan, diputar-putar di atas neraka, dilempar terjerembab ke neraka, diambil kembali seperti itu sampai orang-orang berkerumun. Ini orang kayaknya dulu orang baik di dunia, kok bisa seperti ini? Maka ditanya, hai fulan, kenapa kamu disiksa seperti itu? Bukankah kamu orang yang baik, yang menyampaikan, yang mengingatkan? Iya, dulu di dunia aku menyampaikan, tapi aku sendiri tidak menjalankan. Aku mengetahui ilmunya, tapi aku tidak melaksanakan. Inilah siksaan dahsyatnya neraka. Kita baru berbicara dalam dalil Al-Quran maupun hadis. Sudah ngeri apa ngeri Bapak Ibu? Gimana kalau lihat? Maka orang-orang yang ketika di yaumil akhir diperlihatkannya neraka, dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, mereka cuma satu keinginannya, pengen balik lagi ke dunia. Menyesal yang sangat-sangat penyesalan dahsyat. Satu keinginan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal soleh, tidak seperti dulu. Apakah dikabulkan? Tidak. Mereka bahkan teriak di neraka. Surat 35 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha." Mereka para penghuni neraka berteriak-teriak di neraka. Teriak dalam minta pertolongan. Apa yang diminta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, hai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ya Allah, kembalikan kami kesempatan hidup di dunia. Kami akan beramal soleh, tidak seperti yang dahulu pernah kami amalkan. Dulu salah, sekarang saya pengen soleh. Tapi sudah di mana ini, Bu? Neraka. Apakah dikabulkan? Apa firman Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi may yatadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Bukankah umurmu telah dipanjangkan oleh Allah? Maaf, yang umurnya sudah di atas 40, kok masih lincah dengan dunia? Apa sih yang mau dikejar? Bahkan ada nggak orang udah 60, 70 masih rebutan dunia? Masih berkhianat dalam kejabatannya? Masih mengambil hak orang lain? Nanti saat mati demi Allah mereka menyesal. Sampai Allah katakan, bukankah telah kami panjangkan umurmu sehingga aku beri peringatan dan orang-orang yang mau diberi peringatan sadar? Bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Yang ceramah, yang ustadznya, yang kiainya, yang nasihatinya, tapi nggak mempan. Akhirnya apa yang terjadi kalau sudah begitu? Subhanallah. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Rasakan azab. Inilah neraka. Maka bagi orang dolim tidak mungkin ada penolong. Akhirnya kemana? Neraka. Maka apa yang diinginkan penghuni neraka tadi? Keluar. Apakah akan dikeluarkan? Akhirnya minta tolong lagi sama Allah. Di surat 23. Ketika mereka sudah di neraka, dari ayat 105. Alam takun ayati tutla alaikum
fakuntum biha tukadzibun. Sebetulnya ayat itu tuh lanjutan dari ayat 103, 104. 103 itu yang mana? Yang timbangan amal keburukannya lebih berat. Maka kemana tempatnya? Neraka. Begitu sudah di neraka, disiksa di neraka, mereka ditanya oleh Allah, yaitu penghuni neraka, ayat 105-nya tadi. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu di dunia ayat-ayatku, peringatanku, ayatku telah sampai kepada kamu, sudah diperingatkan kepada kamu, wa kuntum biha tukadzibun, dan kamu di dunia tetap mendustakan Allah. Orang yang dusta kepada Allah, yang ingkar, yang dolim, bisa ngaku dolim apa enggak? Enggak ngaku. Tapi kalau sudah di neraka, coba ayat 106-nya, apa pengakuannya? Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalim. Ya Allah, ya Rabb kami, hawa nafsu kami telah menyelimuti kami. Karena yang telah menyesatkan kami, hawa nafsu kami. Memang kami ini benar-benar orang yang Kapan orang dolim ngaku dolim? Udah di neraka. Kalau di dunia orang dolim, coba ditanya, kamu korupsi? Kagak. Kamu zina? Enggak. Kamu bohong? Enggak. Itu lembaranmu palsu atau asli? Asli. Ngomongnya begitu, Allah alam. Udahlah biarin, ada. Udah demi selembar kertas, sudahlah biarin aja lah. Demi Allah, kalau dia benar, pasti ditolong Allah. Tapi kalau dia dusta, demi Allah hancur nanti di sisi Allah. Nggak ada apa-apanya. Tapi kan bikin ribut, negara ribut, bukannya nyelesain masalah itu, dikutak-katik nggak selesai-selesai. Sudahlah, pokoknya itu urusannya mereka saja lah. Baik, kembali tadi. Bukankah telah datang peringatan kepadamu? Memang benar aku dolim. Dia ngaku dolim, ngerayu Allah. Apa yang diminta? Ayat ke-107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Ya Allah, memang aku dolim, tapi aku minta kepadamu ya Allah, agar aku dikeluarkan dari neraka. Tolong kembalikan lagi ke dunia. Saya ingin berbuat baik. Kalau ternyata kami balik ke dunia dolim lagi, memang kami dolim. Kira-kira oleh Allah digubris apa enggak? Apa kata Allah ayat 108-nya? Qala sa'u fiha wa la tukallimu. Tinggallah kamu di neraka selama-lamanya, jangan lagi berbicara denganku. Dia nggak bisa ngomong. Akhirnya putus asa, keluar neraka nggak bisa, disiksa terus-menerus. Satu permohonan terakhir. Si penghuni neraka itu ngerayu malaikat penjaga neraka. Apa kira-kira isi rayuannya? Wahai penjaga neraka, tolong dong, minta tolong sama Tuhanmu. Sampai nggak berani ngomong Tuhanku lagi, saking malunya. Tolong minta sama Tuhanmu supaya Allah mengeluarkan dari neraka atau apa? Tidak, memberikan istirahat, meringankan siksa neraka sehari aja. Kan terus-terusan keras, minta keringanan sehari aja, tapi jangan terlalu keras, diringankan siksanya. Udah saking putus asanya. Akhirnya terus tidak pernah diringankan. Coba kita buka suratnya, surat 40. Ayat 49. Wa qala alladzina finnari li khazanati jahannam. Maka para penghuni neraka berkata, merayu para malaikat penjaga-penjaga neraka. Apa kata penghuni neraka? Hai penjaga neraka, ud'u rabbakum. Tolong berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Tuh sampai ngomong Tuhanku aja nggak berani, malu dan tolong, minta tolong sama Tuhanmu. Nah kan Tuhannya dia juga. Supaya apa? Yukhaffif 'anna yauman minal adab. Supaya Tuhanmu meringankan untuk kami, bukan dikeluarkan dari neraka.
diringankan azabnya sehari saja. Tolong kasih minumlah yang anget-anget dikit deh, jangan terlalu minuman yang begini, jangan air nanah lah, darah aja deh, jangan digebukin terus deh, ya disentil aja lah. Apakah bisa? Malaikat tidak memperdulikan, bahkan malaikat berkata di ayat 50-nya, qalu awalam takut taktikum rusulukum bil bayyinat. Hai penghuni neraka, bukankah dahulu di dunia Rasul-Rasul Allah sudah mendatangi kamu, menyampaikan keterangan-keterangan, menyerahkan penjelasan-penjelasan? Qalu bala, iya dulu di dunia udah datang pemberi peringatan. Bener, tapi gue memang bodoh, lupa diri. Qalu fatu, kata malaikat apa? Berdoalah kamu sendiri kepada Allah. Silakan doa sendiri. Lah kan tadi udah berdoa, nggak dikabulkan. Keluar dari neraka nggak bisa. Maka malaikat cuma mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Silakan kamu sendiri yang berdoa. Kamu ingkar kepada Allah. Doanya orang yang ingkar nggak berguna kecuali menambah kesesatan. Nah, ketemulah konco-konco yang dulu nih. Ini orang jahat, ini si A diajak jahat kok nurut. Ada nggak? Akhirnya ikut-ikutan. Pembesar salah dibelain terus oleh orang si rakyat yang membela. Ada? Yang masuk neraka siapa? Yang diazabnya keras siapa? Dua-duanya. Dia ngerayu nih, siapa tahu dapat. Kamu kan dulu pembesarku, aku kan cuman pengikutmu. Aku kan dulu cuman orang kecil, aku manut sama kamu. Gara-gara kamu aku diazab. Tolong dong bantu ringankan aku azabnya dari kamu. Kamu kan yang nyuruh, aku kan cuman pengikut. Bisa nggak? Sampai seperti itu Allah gambarkan dalam neraka. Surat Ibrahim ayat 21. Surat 14 ayat 21. Apa kata Allah ayatnya? Wa barazu lillahi jami'a. Mereka semua dikumpulkan menghadap Allah bersama-sama, yaitu para penghuni neraka. Wa qala du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah itu kemudian apa? Meminta pertolongan, berkata kepada orang yang menyombongkan diri, yaitu pembesar yang diikuti, pengikutnya protes kepada pembesar tadi. Orang dhaif, orang lemah berkata kepada orang yang sombong, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Hai pembesar, aku kan dulu pengikutmu, aku menolongmu, aku membelamu, mati-matian gue bela. Sekarang gara-gara kamu aku masuk neraka bareng-bareng. Tolong dong, bisakah kamu meringankan azabku dari azab Allah sedikit saja? Bisa nggak? Apa kata pembesarnya? Qalu law hadanallah lahadainakum. Sekiranya aku dulu di dunia mendapat hidayah dari Allah, aku bisa memberi hidayah kepada kamu. Dahlah, sekarang aku dan kamu sama aja kok, sama-sama di neraka. Apa kata mereka? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana. Dah sama saja, kita kan sudah jadi penghuni neraka. Mau kamu, mau aku sama. Mau mengeluh, mau sabar. Kita nggak punya tempat berlindung. Kita nggak punya tempat lari. Kita sama-sama di neraka. Deh kita nikmati aja deh bareng-bareng neraka. Jadi orang yang suka ngajak jahat nggak nolong sama sekali. Maka jangan mau diajak jahat. Dah, minta tolong sama Allah nggak digubris. Minta tolong ke penjaga neraka nggak digubris. Minta tolong kepada pemimpin-pemimpin yang dulu menyesatkan digubris nggak? Kira-kira apa yang paling diinginkan? Gini nih Budi, maaf. Si A diajak si B
nyuri, ketangkep, dia cuman nganterin doang, yang nyuri si B, yang ketangkep siapa? Dua-duanya. Yang di penjara siapa? Kenapa? Kan aku cuman nganter. Lah, nganter orang nyuri malah dianterin. Saya nggak nyuri, tapi kamu nganter, tetap nggak sama-sama disiksa. Akhirnya ketika disiksa di kepolisian, dia minta keringanan, dikasih nggak? Dia minta tolong sama dia gimana? Salah sendiri lu ngikut gua. Akhirnya sudah putus asa, satu permintaan terakhir. Supaya siksaannya dia lebih ringan dari yang ngajak, gimana caranya? Kan tadi minta tolong dong supaya aku diringankan, nggak bisa. Supaya bisa lebih ringan, gimana caranya? Nah, ya udah, siksa saya segini, yang ini tolong lebih berat lagi, supaya tetap saya lebih. Jadi itu orang yang mengikut dan pengikut yang diikut itu gontok-gontok kan terus di neraka. Beda kalau pengikut dengan mengikut yang menuju surga. Insya Allah semoga kita termasuk para pengikut yang menuju surga. Terakhir surat 33. Surat Al-Ahzab, lihat dari ayat 66. Surat 33, surat Al-Ahzab dari ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingatlah ketika wajah-wajah orang-orang yang di neraka dibolak-balik. Kenapa di situ ada kata-kata wajahnya dibolak-balik di neraka? Ibu kalau manggang sesuatu dipanggang, itu biasanya gimana? Searah aja atau bolak-balik? Kenapa? Matengnya rata. Itu wajah pengguna dibolak-balik biar rata. Saat itu apa yang terjadi? Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai, sungguh aku menyesal. Coba dulu di dunia aku hanya mentaati Allah, di dunia aku hanya mentaati Rasul. Kenapa? Karena di dunia dia mentaati orang yang nggak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Zaman sekarang banyak sekali kan? Ustadz, maaf dalam bedok ustadz tapi menyesatkan, para ajengan yang menyesatkan, tapi ikutin terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 67-nya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, dahulu di dunia aku telah mengikuti pembesar kami, aku telah mengikuti pemimpin kami. Mereka ya Allah yang telah menyesatkanku. Pemimpin sesat banyak dibela, ada nggak sih? Banyak. Kenapa? Mereka dapat dunia, Allah cuma berapa dunianya. Akhirnya ketika di neraka, mereka nyesel apa enggak? Ya Allah, ini nih pembesar kami nih, pemimpin kami yang telah menyesatkan kami. Kami sesat dari jalan-Mu ya Allah. Tapi mereka tidak bisa meringankan azab kami. Akhirnya supaya kami lebih ringan, itu ayat 68. Apa yang diminta? Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kalau begitu biar aku lebih ringan, timpakan kepada pemimpin kami yang menyesatkan kami adab 2 kali. Kalau begitu lebih ringan enggak? Iya kan? Kenapa? Minta diringankan nggak bisa. Akhirnya minta terakhir supaya orang itu diadab 2 kali lipat dari kami. Karena gara-gara mereka kami tersesat. Laknat dengan laknat yang sangat besar. Diterima? Sami mawon. Inilah dia kenapa banyak orang terjerumus ke dalam neraka. Di dunia nggak mencari kebenaran. Di dunia nggak berusaha untuk mencari kebenaran. Di dunia hanya senang-senang. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Alhamdulillah, hari ini kita membahas dahsyatnya. Kayaknya nggak adil kalau kita nggak membahas nikmatnya surga. Dulu ini menakutkan terus. Sekarang nanti untuk pertemuan berikutnya, nikmatnya surga. Insya Allah. Yang enak-enak kita akan membahasnya nanti. Tapi jangan enak-enak tanpa ibadah, jangan. Kita lebih giat dalam beramal ibadah. Insya Allah kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wallahu a'lam. Demikian, sepertinya sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Monggo silahkan Pak. Bagaimana kita
kan kalau misalnya kita harus mengikuti pemimpin. Ya. Nah, kalau pemimpin itu tidak baik, kita harus mengikuti kan? Oh tidak Pak, maksudnya mengikuti pemimpin, mentaati pemimpin yang tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul. Tapi dalam urusan ketaatan duniawi ikuti, tapi keburukannya jangan diikuti. Dosanya dia. Coba deh ibu lihat, hadis nomor 1820 Sahih Muslim. Jadi bukan berarti mentaati pemimpin salah kita ikuti, manut, enggak Pak. 1820. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, telah akan memerintah pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang mengenal baik dan yang tidak baik. Maka siapa membenci yang tidak baik, lepaslah dia dari dosa. Bahkan siapa yang mengingkari atau memprotes, selamatlah dia. Tetapi siapa yang rela atau mentolerir bahkan mengikuti yang tidak baik, berdosalah dia. Para sahabat bertanya, bolehkah kita bunuh mereka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, selama mereka masih melakukan sholat. Selama pemimpin kita sholat, urusan ibadah kita taati. Tapi kalau sudah berlaku maksiat, nggak boleh mentaati. Mentolerir aja nggak boleh. Kalau mentolerir, tetap ikut-ikutan bersama pemimpin. Meskipun dia tidak berbuat jahat, dia dapat dosanya. Dosa dia. Tapi kalau kita tentang, artinya apa? Kalau ada pemimpin jahat, nggak usah ikut-ikutan jahat. Jahatnya si pemimpin, tanggung jawab pemimpin. Rakyat tidak punya tanggung jawab. Kecuali taat dalam urusan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Pak, maaf. Ini sekarang orang umroh, pemerintah bikin aturan lagi. Harus vaksin polio. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Harus nurut nggak kita Pak? Nurut apa enggak? Kalau Anda nggak nurut boleh nggak? Boleh, nggak dosa. Enggak, tapi Anda nggak bakal bisa umroh. Yaudah kita nipu-nipu aja. Lo dosa menipu. Maka dalam hal duniawi begini, ikuti aja Pak. Contoh waktu itu di saat ada COVID, harus apa kita? Vaksin. Vaksinnya berapa kali? Vaksin, booster. Yang nggak divaksin, nggak booster, nggak bisa pergi ke jalan-jalan kemanapun. Maka dalam hal itu, Anda dosa nggak kalau nggak divaksin? Tidak, tapi kerugiannya Anda sendiri. Jadi dalam hal duniawi, ikuti. Pak, sekarang pajak aja subhanallah, pedagang kaki lima mau dipajakin. Ya, betul. Saya nggak tahu, saya sih membaca sedikit kebijakannya Menteri Keuangan Sri Mulyani dulu termasuk orang hebat. Kenapa sekarang kok hampir nggak bela rakyat ya? Wallahu a'lam, nggak tahu lah. Kok seperti itu sampai ya Allah pedagang kaki lima, pedagang online untungnya berapa harus pakai dipajak. Ini intinya kalau itu tetap dilakukan wajib Pak. Pajak dalam Islam boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi Bapak nggak bayar PBB rumah ini, boleh nggak? Boleh. Dosa? Enggak. Resiko tanggung sendiri. Kalau rumah ini nggak dibayar PBB, mau dijual? Bahkan sekarang mengurus perpanjangan ini itu ditanya PBB mana? Bener apa enggak? Ujung-ujungnya bayar. Anda nggak dosa kalau nggak bayar. Tapi Anda bisa susah sendiri. Contoh lagi, Bapak punya mobil, Bapak punya mobil, bayar pajak nggak? Tiap tahun apa enggak? Mobil-mobil kita, duit kita, kenapa mesti bayar pajak? Islam tidak membenarkan. Tapi kita nggak bayar pajak, nggak mau, halal, nggak dosa secara hukum Islam. Tapi kalau ibu bapak nggak bayar pajak, kendaraannya gimana? Tuh, repot sendiri. Maka dalam hal ini yang tidak ada kaitannya sama syariat, tapi urusan bernegara, ikuti. Meskipun pemimpin itu jahat, bukan kejahatannya yang diikuti, aturan negaranya. Demikian Pak maksudnya.
menyangkut itu Pak Ustaz. Bagaimana kalau keputusan masalah menentukan hari Idul Fitri? Ya. Itu kan kadang-kadang jadi bertentangan. Ya. Nah, pada satu saat misalnya itu sebenarnya sudah harusnya besok sholat, Ya. ya kan? Tapi karena pemerintahnya tidak mau, Ya. ya besoknya lagi. Nah, tapi kan kita disarankan untuk mengikuti pemimpin. Betul. Nah, tindakan kita bagaimana tuh? Kita tidak bisa memvonis seperti itu. Kita harus cari ilmunya. Yang dilakukan pemerintah benar apa salah? Sementara pemerintah nggak mau hari ini, yang hari ini Muhammadiyah. Benar apa salah Muhammadiyah? Maka kita harus tahu ilmunya, bagaimana cara Nabi menentukan tanggal 1, baik itu Ramadan maupun 1 Syawal. Ternyata kata Nabi apa? Lihat hilal. Kalau Muhammadiyah, nggak usah lihat, dihitung aja. Maka lebaran 10 tahun yang akan datang sudah tahu tanggal berapa. Karena dengan hisab. Sementara Rasul, ru'ya, ya, lihat. Maka pemerintah insya Allah selama ini sudah cocok dengan hadis. Pemerintah itu sudah cocok dengan apa yang disampaikan Rasul, yaitu meru'yah hilal, hisab alat bantu. Makanya nanti menjelang maghrib, dari mulai Sabang sampai Merauke, disuruh apa? Melihat beberapa titik, bisa puluhan titik. Andai ada satu aja titik terlihat hilal, sah. Tapi kalau tidak ada satu titik pun, enggak. Ustadz, tapi Singapura negara tetangga udah duluan. Beda negara. Tapi Malaysia, Kalimantan Malaysia kan jejeran Pak. Malaysia udah, kok kita belum, beda negara. Tiap negara berbeda penglihatan. Yang berhak menentukan amir. Andai misalkan amirnya salah. Dalam hal ini kebersamaan. Amir tanggung jawab di hadapan Allah. Karena Rasul telah perintahkan, untuk saum, untuk Idul Fitr, rakyat wajib ngikut amir. Dari dulu Nabi seperti itu caranya. Andai ternyata si amirnya itu salah dengan sengaja, tanggung jawab siapa Pak? Berarti amir menipu rakyat. Siapa yang akan sengsara? Coba ibu buka Bulughul Maram, nomor hadis 1535. 1535. Dari Masih bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan memimpin rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Kira-kira haram surga di sini nggak masuk surga selamanya atau haram untuk masuk surga? Kecuali harus ke neraka. Haram masuk surga bukan berarti nggak bakal bisa masuk surga. Haram masuk surga langsung. Kecuali harus ke neraka. Setelah diazab di neraka karena dosa-dosanya. Sebab selama pemimpin itu punya iman, tetap diangkat dari neraka. Dengan iman. Tadi 154 di Sahih Muslim. Diangkat dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dan punya iman. Jadi intinya Pak, kalau ketaatan itu ketaatan dalam syariat, wajib diikuti. Ternyata pemimpinnya yang dusta, rakyat tidak ikut bertanggung jawab. Sebab itu tidak tahu Pak, rakyat kan hanya ikut keputusan. Berbeda, si pemimpin ngomong, hai para rakyatku, sekarang kita harus berlaku dolim kepada negara sebelah. Pokoknya kita bla bla bla, diperintah dolim. Hai rakyatku, pokoknya mulai sekarang aku perintahkan kalian semua, wahai para wanita, jangan berbusana muslimah. Nurut apa enggak Pak? Jangan, kenapa? Ini urusan Allah, ini urusan akidah. Hei rakyatku, pokoknya siapapun kalian yang menjadi pegawai negeri, maka wanita nggak boleh berbusana muslimah. Jangan mau Pak. Sebab apa? Itu jelas-jelas perintah berbuat maksiat. Maka kalau itu maksiat, jangan diikuti. Tapi kalau hanya urusan negara, urusan pemerintahan, ikuti. Selama tidak melarang kita sholat. Demikian. Masih ada? Monggo. Begini, tadi kan bicara nanti
bisa dihisap saja. Ya, Kita udah ambil yang 2 aja deh, bisa dihisap saja. dihisap atau tak ya. Nah, kita katanya berpindah katakanlah dari hisap melalui rasa menjadi hisap. Kita banyak siswa. Sekarang kita bagaimana mengetahui menyimbanglah dalam pikiran kita. Kita ini tadinya ini rasanya kita bisa dengan melalui. Katakanlah misalnya nih, saya yang menunda dulu Banyak salah. di akhir Ya. sholat banyak bolong-bolong, puasa banyak bolong-bolong. Terus tapi kesini kan sudah Berubah. kita sudah tobat. Tapi tobatnya kita itu bagaimana? Terus habis itu dosa-dosa yang kita buat selama kita sudah ada mengerti lah gitu. Itu bagaimana kita mengetahui posisi kita? Pak, iman itu bukan hitungan matematis. Kalau hitungan matematis ada soal 10, yang benar 6, yang salah 4, lulus. Kalau iman, amal baik 1, amal salah 100. Boleh jadi satu amal baik lebih tinggi nilainya. Amal salah 1, amal baik 100. Boleh jadi lebih berat amal salah yang 1. Itu tidak bisa. Jangankan kita menimbang tadi, kayaknya saya perlu dihisap harus neraka dulu, tapi saya pengen hisap tanpa ke neraka. Jangankan kita, Nabi tahu nggak bahwa beliau masuk surga? Sudah dijamin oleh Allah. Tahu nggak beliau setelah dijamin oleh Allah ampunan? Sudah tahu bersih dari dosa. Apakah beliau kemudian nggak pernah bertobat? Nggak pernah istighfar? Lalu nggak memperbaiki amal untuk hari akhir? Subhanallah. Maka dalam hal ini kita tidak bisa menerka-nerka seperti itu. Akan tetapi ada dalil. Nih, orang mati. Ya Allah, umurnya mati 61 tahun, Pak. 60 tahun bobrok total. Sholat enggak, puasa se-Islam dari lahir. Ngawur, walah wis pokoknya ngawur sengawur-ngawurnya. Pas menjelang mati 1 tahun dia tobat, dia umroh, dia haji, tobat nasuha. Boleh jadi 60 tahun dosanya hapus. Maka Islam itu dilihat akhir hayat. Bagaimana saat mati akidahnya. Coba ibu buka hadisnya 2452 Sahih Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Saat mati imannya bagus nggak? Katakanlah Bapak di masa muda di negeri kafir, ngawur, ibadah, salat. Sekarang bagaimana? Saat kematian itu dilihat, ini bagaimana akidah orang ini. Nah, inilah yang menentukan apakah nanti dia ke surga atau ke neraka. Apakah harus ke neraka dulu baru ke surga atau tidak. Allah. Contoh yang paling tegas adalah sebuah hadis. Saya buatkan ilustrasi, Pak. Ini ada orang kafir, Pak. Dia bunuhin orang Islam. Lalu dia tobat, dia masuk Islam, syahadat, belum sholat, belum puasa, belum zakat, mati, maju ke medan perang, mati terbunuh. Kemana tempatnya? Kenapa? Sudah syahadat dan mati syahid. Berarti dosa sekian puluh tahun dikalahkan amal sehari. Itu yang saya katakan. Dosa 100 bisa jadi kalah dengan 1 amal kebaikan. Demikian pula seluruh 100 amal kebaikan 1 kalah dengan syirik. Hilang semuanya. Maka pernah terjadi di zaman Nabi di saat perang Uhud. Coba ibu buka hadisnya. Nomor hadis 1852.
1852 atau 53-nya dulu. 1853 baru nanti mundur ke 52. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki dari Najd dari kabilah Ansar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa rasulih. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Anda adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia maju ke medan perang lalu bertempur sehingga dia tewas terbunuh. Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amalnya baru sedikit, tapi pahalanya banyak. Tuh, Bang. Pernah sholat nggak? Enggak. Zakat, haji, cuman apa di situ? Syahadat plus mati terbunuh di medan perang. Dosanya hapus. Jadi satu amal kecil, tapi pahalanya, Rasul mengatakan, jika kalian ingin menjadi penghuni surga, lihat dia. Maka lihat, kapan kejadian ini? Saat perang Uhud. Ibu lihat, mari ke satu hadis sebelumnya, Bu. 1852-nya. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempatku ya Rasulullah? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di surga. Orang itu segera membuang kurma yang dipegangnya, kemudian maju bertempur sehingga dia tewas. Dalam hadis Su'aib dinyatakan bahwa peristiwa orang itu terjadi dalam perang. Jadi setelah mengucapkan syahadat, dia tanya, ya Rasul, tempatnya saya di mana? Kalau engkau maju ke medan perang dan kamu sudah syahadat, tempatmu di surga. Lagi megang kurma dibuang. Kelamaan, saya mau perang aja deh. Kalau kita kan lagi sholat aja ngunyem dulu sampai habis. Bukan sayang tuh Pak. Coba kita selaksanakan dulu. Boleh makan dulu, tapi jangan ditunda-tunda. Dia tidak mau menunda kebaikan. Sampai kurma belum habis, lebih baik saya maju ke medan perang. Maju ke medan perang, lalu mati terbunuh. Itu tadi Rasul mengatakan, amalnya sedikit, tapi pahalanya sangat banyak. Jadi Allah tidak melihat bagaimana masa lalu kita, yang dilihat adalah apakah sekarang kita sudah bertobat atau belum. Demikian, wallahu a'lam. Satu lagi. Berarti kalau gitu, saya perhatikan kenapa banyak ini tidak pernah membahas masalah jihad. Sedangkan kalau kita lihat begitu kan, larinya ke jihad. Ya kan? Nah, tapi jarang para dai-dai yang akan membahas masalah jihad. Sebetulnya ada, cuman mungkin pada poin tertentu. Kenapa? Karena di negara kita itu tidak ada pelaksanaan jihad fisik. Jihad itu apa? Dengan harta, dengan jiwa. Termasuk diantaranya jihad dalam mencari ilmu, ghazul fikri. Jihad dalam menegakkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebab jihad perang itu sekarang tidak ada di negara kita. Beda dengan orang di Gaza, dengan orang di Palestina, dengan orang di Suriah. Yang betul ada. Sekarang Bapak jihad, Allah Akbar. Mau ke sana mau ngapain Pak? Ngurus visanya belum tentu dapat izin, sampai sana belum tahu medannya, gagah berani jihad, mati konyol Anda. Kenapa? Di sana tidak perang sebagaimana perang dalam Islam. Curang orang Yahudi karena ngebom Pak. Itu pun kalau mereka tentara-tentara dari Yahudi itu menyalakan, mereka bawa senapan panjang Pak. Sementara yang orang Islamnya tak bersenjata sedikit pun, dipreteli sampai bantuan pun dihina. Maka dalam situasi perang seperti itu nggak ada jihad kita untuk ke sana. Tapi doa plus mari kita berbagi sesuai dengan kemampuan. Beda kalau pemerintah kita mengatakan, hai orang Indonesia, siapa yang berjihad dikoordinir oleh pemerintah maju ke medan perang. Boleh kalau seperti itu. Jadi di sini memang jihad itu sangat tinggi nilainya. Karena apa? Orang yang berjihad itu seakan-akan telah menjual dirinya kepada Allah. Maka rela meskipun mati sekalipun. Karena merasa dirinya, jiwanya, hartanya sudah dibeli oleh Allah. Maka mereka berjuang di jalan Allah. Intinya prinsip Pak. Tanpa kita jihad sekalipun, selama kita mati dalam rangka hijrah dari yang buruk menuju kepada yang mau terbunuh, mau mati dengan cara apapun, syahid. Syahid. Kalau kita melawan pemerintah dalam rangka
Melawannya bukan melawan dengan melawan perang, melawan dengan ilmu, dengan nasihat. Dengan nasihat, dengan apa? Dengan akidah. Kita luruskan diri kita. Bukan ganyang, itu dolim pemerintah, halal darahnya, pakai celurit jebret. Anda mati nanti di hadapan Allah, Anda tersiksa. Kenapa? Memerangi pemimpin yang sah, itu namanya bughat, dolim, haram, tidak boleh sama sekali. Meskipun tadi, kamu didolimi, kami disakiti, sudah minta tolong sama Allah aja deh. Coba ibu lihat lagi, maaf. 1811 Sahih Muslim 1811 dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW berkata, sepeninggalku nanti akan ada pembesar-pembesar negara yang mementingkan diri sendiri dan bertindak dengan tindakan-tindakan kebijaksanaan yang tidak kamu sukai mengenai kekayaan negara. Tanya para sahabat, bagaimana petunjuk Anda kepada kami bila kami bersuara dengan pembesar-pembesar seperti itu? Jawab beliau, penuhi kewajiban dan mohonlah hakmu kepada Allah. Itu aja, nggak boleh ngelawan pemimpin. Kedolinya luar biasa loh itu. Kebijakannya nggak pernah membela rakyat, mementingkan kelompok, dan banyak kan sekarang Pak mementingkan kroni, nggak pernah membela rakyat, mengambil kekayaan negara, kebijakannya sangat dolim, kamu nggak suka. Ya Rasulullah, bagaimana pesan Anda, perintah Anda kepada kami jika kami mendapati pemimpin dolim kayak gitu? Tetap kamu minta hakmu kepada Allah, biarkan pemimpin dolim itu. Kecuali kamu punya kemampuan berdakwah, sampaikan. Tapi kalau tidak, biarkan. Tuntut hakmu, mintalah kepada Allah. Dan taati pemimpin selama bukan bermaksiat. Itu aja pendapat Rasul. Maka demo yang mencela pemimpin, pemimpin itu dilaknatnya, pemimpin dijatuhkannya, pemimpin dihibahnya, dijatuhkan, nggak ada gunanya. Demi Allah, nggak selesai itu. Silahkan lihat demo-demo yang pernah kita lakukan. Apakah akan ada sesuatu kebaikan? Tambah bertambah, makin kesini kira-kira makin banyak demo, pemerintah makin sadar apa enggak? Aduh Pak, saking bebasnya negara kita jadi bobrok. Sebab apa? Rakyat sudah ikut campur. Maka saya secara pribadi, saya nggak pernah ikut campur tentang pemerintahan. Sudahlah, terserah masing-masing punya kedudukan. Yang penting kita sesuai dengan kemampuan, minta hak kita kepada Allah, terus kita berjuang. Dan yang paling penting, kewajibanmu terhadap Allah, tunaikan. Kewajibanmu terhadap negeri, selama itu bukan sesuatu yang maksiat, tunaikan. Minta kepada Allah. Nanti yang akan nolong kita insya Allah. Memang kalau bicara tentang ini cukup panjang, tapi seperti inilah ajaran yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam, mohon maaf, waktu juga yang membatasi. Sepertinya sudah sangat panjang, kita sama-sama minta. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kekuatan istiqomah dalam iman dan takwa. Iya Ibu? Oh baik, ya. Baik, Bapak Ibu, kita doakan kepada keponakan dari keluarga di Imran yang sedang sakit tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas ahidil ba's anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Rabbnya manusia. Engkau yang telah menciptakan penyakit, Engkau pula yang akan menyembuhkan suatu penyakit. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan suatu penyakit ya Allah kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan kerendahan kami, mohon sekiranya Engkau sembuhkan penyakit si fulan ya Allah. Engkau angkat penyakitnya dengan suatu kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Dan ya Allah, jadikan sakitnya menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan sakitnya menambah kekuatan, kesabaran, dan ketawakalannya. Jadikan sakitnya ya Allah menjadi peninggi kedudukan iman dan takwanya di sisi ini. Ya Allah, berikan kekuatan kepadanya ya Allah. Dan juga kepada keluarganya agar senantiasa sabar dan tawakal dalam menghadapi sakitnya ini ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sekiranya Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan olehmu ya Allah untuk mendapatkan manfaat. Ya Allah, ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kami.
Ya Allah, berikan manfaat ya Allah dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Berikan kepada kami karunia rizki ilmu yang bermanfaat yang kami manfaatkan untuk kehidupan bekal dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.